Shalom Alaikum. Tuhan memberkati kasih karunia Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan juga pimpinan dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda. Selamat beribadah Minggu kepada pengikut-pengikut dan murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan yang lahir baru dan telah menerima meterai dan janji Roh Kudus. Karena kasih karunia Kristus Yesus yang begitu besar, sehingga Bapa kita di surga telah mendengar doanya, mengaruniakan Roh Kudus-Nya sendiri untuk menjadi bagian di dalam hidup kita, agar kita memiliki seorang penolong, penghibur, penasihat, pemimpin, yaitu Roh Kristus, Roh Allah Bapa kita di surga. Pada minggu yang indah ini saya ingin mengucapkan tahniah pertama-tama kepada semua ayah, bapak-bapak karena merayakan Hari Bapa. Happy Blessed Father's Day kepada semua yang bergelar Bapak. Dan inilah merupakan satu penghiburan dan sukacita kita, karena bukan semua orang dapat merayakan hari yang diistiharkan dan dirayakan di seluruh dunia. Ada yang sudah kehilangan bapak, yang menjadi yatim piatu, maupun tidak berkesempatan untuk merayakan bersama-sama. Tapi bagi Anda yang masih ada bapak dan ayah, inilah kesempatan kita untuk bersama-sama beribadah dan merayakannya. Inilah topik saya pada hari ini, yaitu roh dan semangat seorang bapak. Tetapi lebih daripada itu, saya akan menyatakan juga tentang roh dan semangat bapak rohani kita. Ya, kita ada bapak biologi, ya bapak kandung, tetapi kita juga ada bapak surgawi dan bapak rohani. Allah Bapa Elohim, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, Bapa kami di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bapa yang kami kenal hanya di dalam nama Yesus Kristus, Pencipta kami, Alfa dan Omega, Yahweh dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, karena dalam kesempatan ini hamba-Mu dapat menyampaikan sedikit pengajaran maupun pencerahan dan juga pemahaman kami tentang hubungan antara Bapa dengan anak, Bapa dunia dan anak dunia, dan maupun Bapa surgawi. Bapa di surga, saya persembahkan kesempatan ini lewat roh Bapa untuk memimpin kami, Roh Kristus untuk memimpin kami. Roh Kudus datanglah beracara supaya hamba-Mu diurapi untuk menyatakan sesuai dengan pimpinan-Mu dan juga kutipan daripada kitab. Terima kasih Bapa, karena semuanya ini kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya ingin mengutip tulisan daripada Apostle Paul ataupun Rasul Paulus
kepada seorang temannya, hanya satu bab di dalam Perjanjian Baru yang dinamakan surat Paulus kepada Filemon. Ya, Filemon adalah, saya rasa ini surat yang paling pendek. Salah satu surat Paulus yang pendek, satu bab saja. Ya, saya akan bacakan semua dan setelah itu Bishop akan memberi pencerahan apa dan kenapa saya membaca ini dan apa relevansinya dengan Bapak dan Bapak rohani. Mari saya bacakan Filemon pasal 1 atau bab 1 dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfias saudara perempuan kita, dan kepada Archippus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat atau gereja atau eklesia di rumahmu. Waktu mereka mula-mula dikucilkan daripada sinagog, yaitu gereja gedung besar, mereka mengadakan persekutuan ibadah minggu atau hari Tuhan di gereja yang dipanggil rumah, jemaat, gereja di rumah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 4, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Paulus seorang pendoa mengingatkan, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Kasih itulah buah dan bukti yang terbesar daripada seorang yang lahir baru. Kasih agape yang menguasai kesemua kasih antara anak dengan bapa, suami dan istri, dan juga hubungan keluarga besar. Di situ kesaksian dalam 4 tentang iman kepada Kristus. Hari ini, sebagai info Anda, bulan Jun tanggal 28 adalah hari jadi Bishop. Usia 57 tahun. Dengan kata lain, saya sudah dalam pelayanan sepenuh masa selama 40 tahun. Sebab pada usia saya 17 tahun, tahun 1981, saya dipanggil Tuhan sebagai penginjil, pemberita Injil. Dan sampai hari ini, saya melayani cukup genap 40 tahun pelayanan. Jadi, hari jadi Bishop sebenarnya bulan Jun 28. Saya juga dengar Reverend George Eng, hari jadinya bulan Jun juga ini. Selamat hari jadi kepada bapak-bapak yang merayakan hari jadi. Tapi kita tetap bersaksi tentang iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini meskipun banyak yang saya lalui, tetapi juga saya tetap nyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamatku, dan aku diselamatkan karena belas kasihannya, pengampunannya, dan masih bersaksi bahwa saya adalah murid Yesus Kristus dari Nazaret. Ayat 5, aku berdoa kepada Filemon temannya ini, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi pengetahuan itu amat penting dalam meneguhkan persekutuan yang selalu berjalan dalam kebenaran dalam iman. Ayat 7, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang kudus telah Kau hiburkan. Kita membawa kasih.
kasih persaudaraan, kasih iman, kasih Bapa ini, bila kita saling mengasihi di antara satu dengan lain, kita tidak menuduh, mempersalahkan, tetapi mengampuni, bahkan menutupi kesalahan orang lain, itu kasih. Itu boleh menghibur hati kami. Amin. Ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Berarti Paulus ini seorang pemimpin. Dia boleh memerintahkan karena dia ada hak sebagai seorang apostolik, ya. Tetapi ayat 9, mengingatkan kasihmu itu lebih baik aku meminta daripadamu. Dia tidak perintah, ya, tapi dia meminta. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Yesus Kristus. Rupanya dia menulis surat kepada Filemon ini sewaktu dia berada di dalam penjara. Ya, Paulus memang melalui bermacam-macam penganiayaan, termasuk dipenjarakan karena disalah paham, dan dia sudah tua di sini. Kita tidak tahu berapa usianya, tapi saya rasa sudah lebih 50, masuk 60, mungkin 70 tahun. Dia sudah tua, dia katakan sudah tua dan dipenjarakan. Dia berada di dalam penjara. Apakah dipenjarakan di dalam penjara orang-orang Romawi, ya, ataupun dipanggil house arrest? Sebab saya membaca dalam Kisah Rasul-Rasul terakhir bahwa Paulus memang tinggal di sebuah rumah, ya, dan ada tentara yang menjaga rumahnya, dan di mana dia pergi ada tentara mengikutinya. Itu dipanggil house arrest, dipenjarakan di rumah. Tapi dia menerima sesiapa yang datang ke rumahnya. Dia meminta permintaan ayat 10 kepada Filemon begini. Ayat 10, lihat. Dari ayat 9. Tetapi mengingatkan kasihmu itu lebih baik aku meminta daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena kasih Kristus. Ayat 10. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku. Lihat di sini. Yang ku dapat selagi aku dalam penjara. So, ayat 10, Paulus mengisytiharkan, memberitahu kepada Filemon mengenai seorang anak yang dia dapat ketika dia dalam penjara. Dan nama anaknya ini adalah Onesimus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa Paulus tidak punya istri. Itu memang panggilannya, ataupun dia memang membuat keputusan untuk tidak mengambil istri demi panggilan. Itu keputusannya. Kita tahu rasul-rasul yang lain seperti Yakobus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, ada istri, bahkan ada anak. Jadi di sini secara langsung kita mengetahui bila mana dia berkata anakku ini, dia di dalam posisi sebagai bapak rohani, ya, bapak suci, ya, bukan anak yang dia gelar Onesimus ini lahir karena dia ada istri dan anak biologi, bukan. Di sini kita melihat bahwa dia dapat anak ini sewaktu dia di penjara. Maksud dia rohani, ya. Dengan kata lain, saya melihat keadaan ini, Onesimus ini adalah sebenarnya, nanti kita akan tahu latar belakangnya, kebetulan berada di dalam penjara dan bersama Paulus juga di penjara, dan di situ Paulus mengambil dia sebagai anak. Bukan anak angkat, tetapi anak dalam Tuhan. Maksud dia, saya percaya dia menyampaikan kesaksian Kristus dan kasih dan berita Injil tentang Yesus Kristus datang ke dunia menebus orang berdosa, dan Onesimus itu menerima ketuhanan Kristus
dan juga bertobat daripada kehidupannya yang jauh dari Tuhan, yang salah dalam perjalanannya, berubah dari pemikirannya yang jauh daripada kehendak Tuhan dan menjadi pengikut Kristus. Dan Paulus mendidik dia sebagai murid Kristus, dan dia seperti bapak kepada Onesimus untuk mendidik dia ke dalam kedewasaan pengenalan tentang Kristus. Ini saya percaya, sebab ayat seterusnya dikatakan dalam ayat 11, dahulu memang Onesimus ini tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Di situ kita tahu hubungannya daripada sejarah dan penyelidikan kami. Onesimus ini adalah seorang hamba. Waktu zaman Paulus itu kita boleh membeli hamba, abdi, dan jual beli hamba. Dan Onesimus ini adalah hamba kepada seorang yang dipanggil Filemon. Ya, Filemon. Dia punya hamba adalah Onesimus, tetapi Onesimus ini lari daripada tuannya. Tuannya itu Filemon. Dia lari dan tertangkap dan dimasukkan di dalam penjara, dan kebetulan Paulus ada di sana. Jadi Filemon ini seorang abdi, seorang hamba, dan dia mulai memberitakan Injil ya kepada Onesimus, dan dia bertobat dan diambillah menjadi anaknya di dalam penjara. Berarti secara rohani Paulus melahirkan Onesimus ini, melahirkan dia di dalam keluarga kerajaan Allah, dan dia mau dibebaskan. Dia mau kembali kepada tuannya Filemon, dan disinilah dia berkata dahulu ayat 11, dia memang tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Ayat 12, dia aku suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Maksud dia yang dia suka, dia cintai sebagai anak rohaninya. Ya. Ayat 13, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Berarti dia adalah pelayan Tuhan yang melayani keperluan hamba Tuhan seperti Paulus, ya. Tetapi dikatakan ayat 14, tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak padamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, ayat 16, bukan lagi sebagai hamba. Jadi memang tepat seperti yang Bishop katakan, Onesimus ini hamba kepada tuannya Filemon, ya, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Tapi sekarang sudah bertobat menjadi saudara dalam Kristus. Bagiku sudah demikian, apalagi bagi kamu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Berarti bila mana seorang itu bertobat, apakah statusnya hamba, perempuan, laki-laki, atau statusnya lain, kaya dan miskin, bila kita berada dalam kerajaan Allah, kita itu bersaudara karena kita memiliki satu Bapa di surga, yaitu Allah Bapa kita di surga. Dan kita keluarga besar di dalam kerajaan Allah. Di dalam menjadi anak Tuhan itu, status itu disamakan. Ya, di dalam komunitas, of course, ada tuan, ada yang pelajaran rendah, ada yang bekerja sebagai pelayan restoran, ada yang CEO atau director manager, itu status. Kita boleh hormat. Tapi bila kita berada di dalam kerajaan Allah, tiada yang tinggi, tiada yang rendah. Kita pelayan Tuhan. Tetapi ada protokol yang dia ini bishop, dia ini dipanggil sebagai gembala, sebagai evangelis. Ada penghormatan kepada mereka yang senior. Macam Paulus, bapak rohani kepada Onesimus. Dan Onesimus menerima dia sebagai bapak. Itulah Paulus katakan anakku. Anakku. Maksud dia, Paulus menyadari dia bukan hanya rasul Tuhan, tetapi juga dia adalah father figure atau bapak
rohani kepada ramai orang. Bukan hanya Onesimus, banyak anak-anak rohaninya. Timotius, banyak lagi yang lain. Dan di sini salah seorang ya anak rohaninya adalah Onesimus, ya. Nah, dan kalau dia sudah merugikan engkau, ayat 17, atau berhutang padamu, tanggunglah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan tanggungkanlah semua itu kepadaku. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Paulus katakan, Filemon, kau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Daripada perkataan tulisan Paulus ini, saya menyadari bahwa Filemon ini juga adalah bertobat karena penginjilan Paulus kepada dia. Itu hutangnya. Kau berhutang pada saya, maksudnya bukan hutang uang. Saya rasa ini adalah hutang karena Pauluslah Filemon bertobat. Ya. Jadi 20, semoga saudaraku engkau berguna bagiku dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaan ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan kembali kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Ayat 25, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Bishop berkata kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Ayat 25. Nah, menjadi bapak rohani, karena ini hari bapak ya, lebih kurang sama tugasnya sebagai seorang bapak kepada anak secara biologis. Maksud dia melahirkan anak, istri atau ibu melahirkan anak, dan bapak itu menjadi ketua rumah tangga, menjadi ketua di dalam institusi keluarga ini. Dan tugas bapak adalah biasalah ya, sekarang memang ibu pun bertugas. Tugas dia adalah mendidik anak itu. Betul ya? Dari kecil. Mendidik anak itu, melindungi anak itu, mencari ya makanan, minuman, perlindungan, rumah ya. Karena anak ini masih terlalu kecil. Dari dia lahir sampai dia merangkak, sampai dia berjalan, sampai dia pandai bercakap, sampai dia pandai berlari, dia bersekolah. Selepas sekolah, dia memerlukan dokongan keluarga. Dokongan bukan hanya istri, tapi dokongan seorang bapak untuk memimpin dia, mengajar, ya, mendidik dia macam mana, ya, membesar, memberi makan, melindungi, betul enggak? Begitu juga setelah dia membesar, dia masuk university, dia selesai kuliahnya, lalu bapak ini berkata, nak, oke, kamu sudah selesai studi, sudah ada ijazah ya dalam bidang dan pengkhususan, sekarang Anda boleh berdikari, bekerja, supaya boleh bantu bapak, begitu contohnya kan. Jadi kalau dia dapat kerja, dia ada ijazah sebagai dokter, sebagai engineer, sebagai businessman, apa-apa sesuai dengan kepakarannya, seorang polis kah, tentara. Jadi dia ada gaji, dan dia akan mendirikan rumah tangga atau berkawin. Tetapi bagi saya, dia sudah dalam tingkatan dewasa lah, ya. Dapat sudah terbang sendiri, cari makan sendiri, dan dia mungkin mau berumah tangga untuk ada keluarganya sendiri. Dia dapat beli rumah, dia dapat beli kereta, dia dapat cari makan sendirilah dengan gajinya sendiri, betul enggak? Berarti itulah tugas bapak sudah selesai, ya. Dan anak ini pastinya mengingat jasa baik ibu dan bapak. Ada juga ibu yang bekerja
yang bertungkus lumus memberi makan. Ya. Begitu juga di dalam rohani. Ya. Kalau menjadi bapak kepada seseorang ini secara rohani, hampir sama, dia memberitakan Injil kepada dia, membaptis dia, dan selepas itu mengajar dia. Dan itu memerlukan masa, bukan setekat 1 tahun saya rasa, untuk mendewasakan. Sekurang-kurang 3 tahun bersama dengan anak ini, membesar, dan menjadi pengikut dan murid Tuhan. Dan tugas bapak atau ibu rohani itu adalah mendidik dia, mengajar dia, bersama dengan dia, ketawa, tetap menangis di dalam kesusahan. Dia berada di sana membantu dia karena dia tahu ini masih budak, belum dewasa ya. Sekurang-kurangnya kalau di dalam pelayanan bagi saya, di dalam pengurusan menjadi bapak rohani ini minimum 3 tahun. Kalau ada seorang berkata, saya bawa dia bertobat, baptis, dan saya mendidik dia, ya, gembala begitunya lah, 1 tahun, lepas itu ditinggalkan, bagi saya dia belum layak jadi bapak rohani. Bapak rohani ini bukan hanya setekat 3 tahun, tetapi bersama selama-lamanya, 5 tahun, 10 tahun, mendidik dia sampai dia boleh dewasa, bijaksana, penuh Roh Kudus, dan mulai memberitakan Injil, dan hidup dan karirnya berjaya. Ya, itu bagi saya barulah layak dipanggil bapak rohani. Sama seperti bapak dunia. Ya, sampai dia masuk universiti lah anak itu. Dan setelah itu pun dia tetap ada di sana. Dan hubungan itu seumur hidup. Sampai bapak ini dipanggil Tuhan, meninggal. Itulah bagi saya suatu institusi keluarga rohani, institusi keluarga di dunia yang sukses. Hubungan bapak dengan anak. Dalam rohani pun demikian. Saya di dalam 40 tahun pelayanan ini banyak, ya, bukan hanya memberitakan Injil kepada ratusan, mungkin jangkauan ribuan orang di mana-mana. Apakah di Afrika Selatan saya melayani, di Kamboja, di Thailand, pelayanan di Eropa, banyak. Ada yang bertobat, ada yang penagih dadah, ada yang rumah tangga hancur, kami bawa. Ada yang penganut agama lain, ya bukan Kristen begitu, kami bawa di dalam Tuhan, kami baptis dia di dalam Tuhan. Saya dulu belum tahu tentang rahasia mendirikan institusi bapak rohani dan anak rohani. Banyak gembala hari ini pun hanya berpikir hubungannya antara pastor dengan jemaat saja. Kau adalah jemaat, anggota, saya didik kamu sedikit, baptis kamu, kasih besarkan kamu, ya bersama, tetapi bukan hubungan bapak dan anak. Ya, ini tidak akan berkekalan. Saya melihat banyak jemaat yang hancur karena hubungan sedekat pastor dengan jemaat. Tapi setelah beberapa tahun melayani, Roh Kudus memberikan saya pesanan untuk bukan mencari jemaat, mencari ahli. Oh, berapa jemaat kamu? Oh, saya ada 100 jemaat gereja EOC. Kami ada 1.000 jemaat. Bangga. 2.000. Setelah COVID-19 datang, semua hancur. Gereja yang besar-besar kosong. Tidak ada orang hati kebaktian. Kenapa? Karena hubungannya antara gembala dan jemaat saja. Tapi bila dikatakan anak rohani, ya, macam Paulus dengan Onesimus, itu lain tau. Itu lain. Saya menyadari hal ini. Yang bersama dengan kami hari ini, 5 tahun, 10 tahun, ada yang sudah 8 tahun tetap bersama dengan kami hari ini, bukan jemaat kami, tetapi anak-anak rohani. Jadi Bishop, ada banyak anak-anak rohani di Eropa, anak-anak rohani di Afrika, anak-anak rohani di Thailand. Ya, terutamanya di Thailand karena istri pun, ya dulu istri saya sebetulnya adalah anak rohani. Lepas itu jatuh cinta, kawin dan sebagainya. Tetapi saya melihat
walaupun kami di Thailand ini bukan gereja, kami yayasan, ya, yayasan federation. Ya, ini kami register di Thailand, dan berarti bukan gereja, tapi pertubuhan sosial, ya, charitable organization, paham ya? Inilah organisasi bishop di sini, dan itulah sebabnya kami tidak ada gereja besar, gedung besar, jemaat besar. Tidak. Kami dan istri sepakat untuk mendidik anak rohani. Semua yang kami didik adalah anak rohani. Kami bersama mereka daripada sebelum bertobat, bawa kepada Tuhan, berdoa, bertobat, lahir baru. Tiap hari, tiap malam, siang malam kami bersama dia. Macam itu telur ayam yang belum menetaskan, ibunya itu siang malam mengeram. Begitu. Mendidik dia, menegur dia, menasihati dia, calling dia tengah-tengah malam kalau dia ada masalah. Kami melayani dia sepanjang hari kami melihat dia. Karena kami tahu dia belum pandai merangkak lagi. Contohnya, bayi rohani ya. Bagi dia susu rohani, bagi dia layanan yang bagus. Kami call, kami bawa dia dalam aktiviti-aktiviti seperti bapa dengan anak, keluarga begitu nah. Dan puji Tuhan, oleh karunia Tuhan saya berjaya mendidik ramai anak-anak rohani seperti mana Paulus berkata kepada Filemon, ini anakku yang saya lahirkan sewaktu saya di penjara, begitu. Onesimus, dia hamba dulu, tetapi sekarang setelah berapa tahun bersama Paulus, saya nak kembalikan dia kepadamu. Terimalah dia bukan sebagai hamba lagi, tetapi teman seiman, keluarga kita dalam Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih, anak-anak Tuhan, kami di Thailand dan di mana-mana bukan mencari jemaat atau anggota. Kami mau mendidik orang yang bertobat menjadi anak rohani. Bagi dia susu rohani. Bagi dia disiplin, nasihat. Bagi dia contoh. Menjadi father figure. Menjadi bapa rohani. Dan saya rasa saya memang menjadi bapa rohani sudah. Sebab umur sudah pun bukan 20 tahun. Sudah 57 tahun. Ada anak, tetapi anak rohani itu special bagi saya. Jadi bila mereka datang di rumah setiap 3 bulan mereka turun, macam mereka anggap keluarga. Tidak payah ya kamu suruh dia pandai masak sendiri. Anak rohani ini datang. Saat ini sejak melayani saya pun ada 2-3 anak rohani di rumah. Ya, mereka cuci kain, mereka masak, mereka bantu bishop pergi potong-potong rumput. Bukan kami suruh, bukan. Tapi mereka datang karena kasih. Ya, karena kami mendidik mereka bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan berkat yang mereka dapat bukan lagi persepuluhan. Bukan persepuluhan. Sebab kita tidak mendidik dia menjadi jemaat. Kita mendidik dia menjadi anak rohani. Berarti berkat yang dia dapat, dia bagi. Sharing. Berkat yang kami dapat, kami sharing kepada mereka. Maksud dia begini, makan sama-sama, ya, tiada rendah, tiada tinggi. Ya, kami beli makanan, kami beli daging, kami beli ayam, ya, baru beberapa hari kami pergi di Makro. Kami ada nampak itu daging babi hutan. 1 kilo 20 ringgit. Kami beli, bawa rumah, sometimes istrinya memasak ataupun anak rohani masak, kami makan sama-sama, satu meja. Setiap hari. Ada yang anak rohani kami sudah pindah dan mereka buka bisnis di sana di kawasan Maisot. Petang mereka datang. Sometimes dia bagi 100 ringgit untuk beli makanan. Lepas itu petang mereka datang. Setiap hari makan di dapur kami. Makan sama-sama. Macam keluarga lah begitu nah ya. So, saya melihat anak-anak rohani ini daripada zero. Ada anak rohani saya di Jerman tuh, penagih dadah. Kami pergi ke Jerman nih, melayani dia, membawa dia bertobat.
Setelah 1 tahun dia dia bertemu dengan seorang perempuan dan kawin. Bishop diminta pergi ke Germany untuk melangsungkan perkawinan mereka, ya, membaptis mereka. Dan ibu Dr. Jamie sebagai ibu rohani mendidik mereka tiap hari siang malam melalui WhatsApp group, melalui Line, setiap sampai hari ini. Ya, ada satu anak rohani lagi kami di Jerman itu, ya, tidak payahlah cerita. Dia suka lelaki begitu, nah. Bertobat, lahir baru, baptis, kami didik dia sudah dekat 8 tahun, 9 tahun, masuk 9 tahun ini. Daripada zero, daripada kosong. Didik dia minta nasihat. Daddy, Mami, macam mana bisnis ini, doakan, ya. Kami mendoakan bisnisnya. Nah, hari ini dia menjadi seorang yang sukses di dalam bisnisnya dengan syarikatnya. Dan ada beberapa lagi di Thailand. Dan bila mereka bersama kami, bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada yang 5 tahun, 8 tahun. Ada yang sudah 10 tahun bersama Bishop. Dari usia mereka muda, dididik, membesar, graduate, pergi sekolah. Ada yang buat bisnis. Sekarang mereka sudah besar. Dan mereka menghargai. Mami, Daddy, dia panggil saya Daddy. Mami, terima kasih kerana didikan Anda. Kalau bukan kerana didikan kamu 10 tahun yang dulu, mungkin saya masih penagih dada di jalanan. Ya, ada yang baru-baru ini, bulan lalu dia datang, dia bagi handphone kepada istri, dia bagi saya topi original dari Jerman, dia belanja, dia belikan saya kasut. Ya, dia menghargai karena saya yang mendidik dia dan saya juga yang memberkati pernikahan mereka di waktu di Jerman. You see, karena dia anggap itu bukan jemaat, dia anggap saya itu bapaknya, itu bapak rohani. Dan ini satu kesaksian, ya. Tahu enggak pejabat yang Bishop yang Anda selalu nampak ini, dan rumah Bishop di sini dan tanah yang kami beli, ya. Waktu yang tanah ini hampir 2 ekar. Ya, harga dia adalah 1.2 million baht. 1,200 ya, 1 juta lebih baht. Dalam ringgit Malaysia sekitar 150.000. Mahal tanah di Mesot. Tempatnya Bishop dirikan rumah dan pejabat sekarang ini. Dan 2 tahun yang dulu penjual ini kami katakan kami tidak boleh membayar, ya, lebih kurang 140 atau 150.000. Tapi kami katakan setiap tahun kami akan bayar 30.000 atau 40.000 setahun selama 5 tahun. Jadi tanah ini kami mau beli dengan prosedur setiap tahun 30.000, ya, 30.000 setiap tahun. Jadi 5 tahun 150.000, betul enggak? Jadi setelah kami dirikan rumah di sini, kami dirikan pejabat. Rumah Bishop yang di sebelah kanan Bishop ini harga 200, dia masuk 250.000. Pejabat ini dalam 60.000, ya. Dan it's no joke. It's no joke. Dan tanah ini dijual 150.000, tapi geran itu belum di tangan kami karena kami belum bayar tunas. Berarti 5 tahun dari sekarang barulah geran tanah ini akan menjadi milik kami, ya. Sebab harus dibayar dulu. Tetapi hati saya tidak tenang. Hati istri pun tidak tenang. Karena kita sudah dirikan rumah, kita sudah tinggal di sini 1 tahun. Pejabat ini baru selesai bulan 4, ya, bulan April. 4 bulan kami dirikan pejabat ini. Dan tahun depan kami rencana mau dirikan Dewan Serbaguna. Ya, lebih kurang 150.000 kontraktor sudah bagi harga tahun depan. Tapi saya bincang dengan istri, saya katakan, Dr. Jamie, kalau kita invest macam ni tapi geran tanah belum di tangan kita, macam mana kalau setelah 2-3 tahun dia ubah hati melihat tanah ini dari sawah kami tuang tanah,
dirikan dan invest ini sudah lebih dari 500 juta ya. Investment di sini. Ya. Mungkin Anda bertanya, oh kaya Bishop. Bukan. Itu daripada simpanan kami 10 tahun lebih dan kami juga buat pinjaman daripada bank. Ya. Jadi itulah sebabnya kami dapat bikin rumah. Ya. Sebab dulu menyewa pejabat, menyewa rumah saja. Tapi itulah sejak setahun yang dulu kami ada perjanjian jual beli, ya, bahwa setiap tahun kami akan berikan 30.000. Dan sebetulnya saya bagi kau sedikit pencerahannya. Baru tahun ini kami akan mulai membayar dia 30.000. Ya. Dan selepas itu 4 tahun kemudian ya 30.000, 30.000, 30.000, 150.000 lah. Tapi karena hati saya tidak tenang, saya berdoa. Saya katakan pada istri, kalau kita dirikan rumah, tahun depan lagi Dewan Raya. Ya 150.000. Tapi geran belum di tangan kita, macam mana? Tidak tenang hati. Mana tahu dia akan ubah hati dan ambil alih. Setelah mendoakan, kami berdoa, kami juga menyatakan kepada anak-anak rohani. Dan tiba-tiba anak rohani kami yang sudah bersama dengan kami di Jerman tuh kan, dia sudah hampir 9 tahun bersama dengan kami. Anak rohani ini bekerja, orang Thailand tapi bekerja di Jerman. Dia melihat keadaan ini dan bulan lalu dia berkata, Mami, Daddy, saya bagi pinjaman sama kamu. Dia bagi pinjaman 130.000. Ya, 130.000 pinjaman kepada kami. Bukan 10.000 ya, 1 juta baht. 1 juta baht itu lebih kurang 130.000. Dan kami sudah ada simpanan sekitar 30.000. Siap untuk membayar tuan punya tanah ini. Dan dia mau datang bulan Mei. Sekarang bulan Juni ya. Dia datang bulan Mei. Tetapi karena doa, karena anak rohani. Ada enggak jemaat yang berani bagi 100.000? Tidak ada. Karena dia anak rohani yang kami didik 8 tahun. Dia katakan, Daddy, Mami, saya pun rasa tidak enak. Tidak enak kalau geran tanah belum ada. Ini 1 juta baht. 130.000. Bersama dengan simpanan 20.000, 150.000 kan? Bayar. Ambil geran itu, Daddy, Mami. Ambil. Nanti pelan-pelan kamu bayar tanpa interest pada kami. Itu anak rohani. Lihat jemaat, perbedaan jemaat dan anak rohani. Itulah saya katakan, dia bagi kami 130.000 dengan simpanan 20.000 berjumlah 150.000. Saya pergi di bank. Dan bila tuan tanah itu datang dan kami katakan tidak payahlah 5 tahun. Ada kepentingan kami. Ini 150.000, mari bertukar. Dia bagi geran tanah. Tukar nama kepada nama kami. Nama istri, nama kami. Dan geran itu diambil. Ya. Dan puji Tuhan hari ini. Itu bulan lalu. Hari ini, tanah ini sudah menjadi milik kami. Nama sudah ditukar. Jadi tahun depan kalau kami mau dirikan Dewan Raya, Dewan Serbaguna 150.000 kah, 200.000 kah, 300.000 pun hati Bishop tenang. Sebab geran tanah sudah berada di tangan kami. Datang dari siapa? Dari jemaat, dari persepuluhan? No. Ia datang daripada anak rohani. Ada tandas awam kami di sini, 8.000 ringgit. Ada sekarang kami dirikan di luar. Siapa yang bagi bantuan? Anak-anak rohani. Dia beri pinjaman 5.000 ringgit. Dia beri pinjaman. Mami, Daddy, kamu pakai dulu ini duit. Bila sudah ada berkat, kamu bayar balik. Dan kami ada buat tandas awam perempuan, laki-laki dan sebagainya. Hampir 8.000 ringgit kami habiskan. Di luar. Ya, sebab di rumah Bishop hanya ada 1-2 tandas, tapi anak Bishop
Anak bishop juga tahun kedua sudah, ya, jurusan undang-undang, dia mau jadi peguam. Tetapi kesaksian ini saya ingin sampaikan pada Anda untuk menyatakan bahwa bila kita didik dia, bila saya melihat seseorang itu, saya melihat dia sebagai anak rohani, bukan cetakan murid. Saya mau didik dia, saya mau bersama dengan dia, kalau boleh lama. Dan setelah dia sukses dan dewasa, hasilnya kami sudah usia masuk 60 tahun ini, anak-anak rohani lah ini. Ada anak rohani yang berkata, "Daddy, Mami, don't worry. I promise, saya akan menjaga kamu. Kami akan bantu." Dan apa berkat yang kami terima, makanan kami, minumannya, ada saja memberi. Saya katakan, wah, Daddy ini tiada pendapatan gaji ya. Mau bayar internet 100, ekon belum pasang. Baru-baru ada sudah ekon. Dan sebagainya. Semuanya anak rohani yang Jadi berapa permit yang kamu mau tinggal di sini, berapa kena bayar dan sebagainya. Dia bantu. Bukan lagi persepuluhan. Ada yang bagi 500, ada yang bagi 1.000. Tetapi terus terang ya, Dr. Jamie istri saya berkecimpung dalam perniagaan harta tanah. Ya, dia menjual rumah, dia menjual tanah, ada agentnya, dia dapat commission. Ya. Dan tidak sampai 2 minggu setelah kami membayar tanah itu, kami dapat sedikit commission. Dan kami berikan kepada anak rohani kami di Jerman itu 13.000. Ya. Bukti kami ya. Dia memberi pinjaman 130.000. Ya. Tidak sampai 2-3 minggu kami dapat berkat, kami berikan kepada dia 13.000. Anak rohani ini 13.000. Jadi balance kami tinggal lebih kurang itulah. Lebih kurang 110.000 gitu nah. You see? Dan kami berjanji membayar kembali, dan itu komitmen kami. Dan dia tiada keraguan. Dia sanggup memberikan sejumlah ini sebab dia pun risau kalau sesuatu terjadi dan itu penjual ubah hati dalam 2-3 tahun dia ambil balik dan semua harta ini habislah. Sebab grando kan, dia katakan, "Mami, lebih baik bayar dia, ambil geran itu." Jadi tidak ada pikir-pikir lagi, ya. Dan memang Tuhan memberkati kami dalam hartanah, bisnis ya, perniagaan, jual rumah, broker lah. Dari situ bukan persepuluhan ya, bukan semua. Mungkin 1.000 adalah, 2.000 orang bagi 500, tapi kami hanya self-sufficient. Kami berniaga. Istri, bishop tidaklah. Istri bilang, "Daddy, kau hanya berdoa, melayani firman Tuhan. Biar kami yang buat." So, dia itu juga anak rohani saya dulu. So, anak rohani saya ini membantu. Jadi, itulah. Bishop tiada gaji. Tetapi, anak-anak rohani yang bagi. Ya, ada yang bilang, "Bishop, jadi ini 50 ringgit untuk bantu bayar internet, bayar electricity kamu." Ya, dia bagi bank account, dia bagi. Itu hasil daripada pelayanan Bapak. Saya sebagai Bapak rohani. So, selamat dari Bapak. Saya suka menjadi Bapak rohani. Ya, tapi bukan senang mendidik. Ada juga yang tidak berjaya. Ya. Ada anak rohani yang 2 tahun, 3 tahun lepas itu dia lari. Biasalah, ya. Dia menjadi pemberontak begitu nah. Dan kesian melihat di hari ini hidupnya lebih teruk daripada dulu. Tapi ada anak rohani yang berjaya sampai hari ini. Sukses dalam bisnisnya, ya. Dia boleh mendapat 10.000 sebulan, 20.000 sebulan pendapatan, ya. Jadi bila dia beri sama bishop sebagai Bapak rohani, dia bukan hanya memberi persepuluhan. Dia beri seperti anak, ya. Jadi ini hadiah. Dia beli kasut lah, dia beli jam lah, dia beli cincin lah, dia beli gitar lah, ya. Bishop bilang gitar sudah terlalu lama. Ada yang hadiahkan berapa? 600 Yamaha. Dia bagi
Dia bagi, ada anak rohani, bukan satu-satunya rohani, banyak. Ada anak rohani perempuan, ada anak rohani laki-laki yang bersama dengan kami. Saya memberkati pemberkatan nikah mereka, bersama dengan mereka, merayakan bersama-sama hari Christmas. Setiap 3 bulan, 4 bulan mereka datang. Saya rasa ujung bulan ini, Jun 28, mereka datang di sini untuk merayakan hari jadi. Dan mesti ada. Bulan lalu saya memberkati pernikahan seorang anak rohani kami. Bulan ini mereka hadiahkan Bishop sebuah motor Honda. Ya, dia hadiah. Jadi mami, ini hari kami pakai dengan istri naik motor. Kalau di Facebook ya, kamu lihat kami naik motor pergi 7-Eleven. Ya, dia hadiahkan motor Honda, motorcycle Honda. Karena mereka appreciate Bishop yang memberkati, dan bersama-sama dengan mereka daripada kosong ya, kami koneksi mereka dengan beberapa di sini untuk buat bisnis. Mereka melihat kami bersama-sama dengan mereka di dalam bisnis, di dalam pelayanan rohani, dalam sebagai kami memberi bantuan, makan bersama-sama, berdoa bersama-sama, hidup dengan kasih. Oh, saya sangat memuji Tuhan karena saya memahami artinya menjadi seorang bapa. Selamat Hari Bapa. Tuhan memberkati, kasih karunia Kristus, persekutuan Roh Kudus, dan kasih Allah Bapa kita di surga bersama Anda. Tuhan memberkati. Amin.